Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting ya, terkait pengumuman hasil seleksi administrasi dalam suatu aturan Juknis P3K Guru tahun 2022. Di sini ada kabar yang sangat menggembirakan ya. Nah, terkait pengumuman hasil seleksi administrasi ya, ini khusus untuk kabar gembira untuk guru yang sudah lulus PG ya, P3K tahun 2021. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Jadi untuk jadwal P3K Guru tahun 2022 itu dikatakan oleh Prof Nunuk ya, menanggapi banyak pertanyaan terkait kapan SSCASN dibuka. Di sini dikatakan oleh Prof Nunuk, kami sedang berproses. Untuk tahu update bisa cek di https guru-p3k.kemdikbud.co.id. Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya, dan update-nya sekarang ya, kita sudah ketahui bahwa sudah full ya, full hijau untuk analisis beban kerja atau ABK ya. Jadi sisa integrasi sistem data lagi yang akan diproses. Terkait dengan seleksi administrasi, ini tentunya penting sekali Bapak Ibu bisa bedakan bahwasanya untuk pelamar prioritas 1, meskipun ketentuannya itu ada seleksi administrasinya, tetapi kabar gembiranya bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu tidak ada pengumuman ya, tidak ada pengumuman sama sekali untuk seleksi administrasi. Jadi secara otomatis kemungkinan besar pelamar prioritas 1 itu dianggap lulus semua seleksi administrasi. Kenapa? Karena untuk seleksi administrasi untuk guru lulus PG itu menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah lolos di seleksi administrasi tahun 2021, berarti tidak ada halangan dong untuk bisa lolos di tahun 2022, kecuali tiba-tiba data Bapak Ibu itu berubah di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu tetap harus memperbaikinya. Contohnya perpal ijazah. Anggaplah perpal ijazah di tahun 2021 itu valid, kemudian di tahun 2022 ini bermasalah atau tidak valid, maka itu adalah menjadi kewajiban dari Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan di info GTK. Nah, salah satu kabar gembira yang membedakan ya untuk guru lulus PG dengan tidak lulus PG, untuk seleksi administrasi tidak ada pengumumannya untuk pelamar prioritas 1. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena ada Juknis ya, ada di Juknis tertulis Bapak Ibu ya, bahwasanya pengumuman hasil seleksi administrasi itu hanya diperuntukkan bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum. Sama sekali tidak menyinggung untuk pelamar prioritas 1. Khusus untuk seleksi administrasi yang menyinggung pelamar prioritas 1 itu hanyalah di bab pertama ya. Di bab ketiga ya, ayat pertama mengatakan untuk seleksi administrasi pelamar prioritas 1 itu menggunakan seleksi di tahun lalu. Seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya, karena sebagaimana kita ketahui untuk seleksi administrasi termasuk data-data yang diperiksa adalah data Dukcapil, ijazah Bapak Ibu, Dapodik Bapak Ibu. Seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk persiapan pendaftaran di SSCASN sudah full hijau ya untuk ABK. Jadi Bapak Ibu, kita sisa menunggu di integrasi sistem data lagi. Yang mana untuk integrasi sistem data itu tentunya mengambil data Dukcapil tentunya ya, kemudian data info GTK dan data Dapodik ya, yang akan disinkronkan dengan SSCASN. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di sini. Nah, terkait dengan seleksi administrasi bab 3 ya, bab 3 di sini dikatakan ya, bab 3 pelaksanaan seleksi administrasi. Di sini dikatakan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Jadi itu menggunakan hasil seleksi ya. Di sini ya, di Juknis resmi ini dikatakan ada kata hasil Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita artikan kata hasil, berarti hasil yang sudah diperiksa di tahun lalu itulah nantinya yang menjadi patokan untuk seleksi administrasi pelamar prioritas 1. Jadi menggunakan hasil tahun lalu. Kalau hasil tahun lalu itu Bapak Ibu lolos seleksi administrasi, berarti itulah yang dipakai nantinya di
tahun 2022, berarti kita bisa simpulkan otomatis lolos seleksi administrasi. Nah, sedangkan bagi pelamar prioritas 2 dan 3 serta pelamar umum, nantinya itu seleksi administrasinya tetap dilaksanakan secara ketat di tahun 2022 ini, tentunya oleh Panselda atau Panitia Seleksi Instansi Daerah, yang mana yang akan diperiksa untuk verifikasi seleksi administrasi adalah mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Kemudian mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik atau Serdik, melakukan pengecekan nomor ijazah. Nah, jadi untuk P1 kalau menggunakan hasil seleksi tahun lalu, berarti Bapak Ibu tidak usah diperiksa NIK-nya, tidak usah diperiksa kualifikasi akademiknya, dan tidak usah diperiksa perpal ijazahnya. Seperti itu ya, karena nantinya menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Sama halnya dengan linearitas. Kalau guru lulus PG, linearitas yang digunakan adalah linearitas yang ada di tahun 2021, berarti sudah aman. Dan hal ini sama juga bagi seleksi administrasinya, termasuk NIK Bapak Ibu. Kalau sudah terbaca di tahun 2021, berarti kemungkinan besar akan terbaca juga di tahun ini. Beda halnya kalau misalkan tiba-tiba tidak terbaca karena sesuatu hal, berarti Bapak Ibu tetap wajib untuk melakukan proses perbaikan. Seperti itu ya. Tapi saya yakin ya, rata-rata pasti akan valid untuk data tahun 2021, pasti akan mengikut juga di tahun 2022. Bedanya kalau P2, P3 dan umum itu tetap ya akan diverifikasi langsung oleh Panselda, Panitia Seleksi Instansi Daerah, di tahun ini, tahun 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tunggu saja. Oke? Jadi aman ya. Jadi ini menjadi salah satu kelegaan tersendiri bagi guru lulus PG, bahwasanya untuk seleksi administrasi ya aman ya sebenarnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Kita langsung lanjut lagi di sini. Nah, di sini yang paling menggembirakan, coba diperhatikan ya, ayat ya bagian B di Juknis Resmi P3K Guru 2022. Di sini dikatakan pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar P2, pelamar P3 dan pelamar umum dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah atau Panselda melalui laman resmi instansi daerah dan laman resmi Kemendikbudristek https guruppppk.kemdikbud.co.id. Di sini sama sekali tidak menyebutkan pelamar prioritas 1. Jadi sudah kita bisa simpulkan bahwa tidak ada pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1. Berarti kalau kita menganalogikan berarti auto lolos administrasi. Ya, jelas ya, karena seandainya misalkan dinilai harusnya tertulis di situ pelamar prioritas 1, tetapi di sini kita lihat pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 2 dan 3 dan pelamar umum. Nah, jadi sama sekali tidak menyinggung pelamar prioritas 1. Jadi aman ya, karena ini Juknis resmi Bapak Ibu ya. Ini bukan abal-abal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, untuk masa sanggah hasil seleksi administrasi juga di masa sanggah sama sekali tidak tercentang mulai dari poin 1, 2, 3, 4, sama sekali tidak ada ya yang menyinggung pelamar prioritas 1. Jadi memang kita bisa simpulkan untuk pelamar prioritas 1 kayaknya dibebaskan ya untuk seleksi administrasi kalau kita berdasarkan Juknis resmi ya, karena yang akan digunakan adalah hasil tahun lalu. Dan di pengumuman hasil seleksi administrasi di Juknis 2022 juga tidak mencantumkan pelamar prioritas 1, hanya mencantumkan P2, P3 dan umum. Dan lebih-lebih di masa sanggah sama sekali tidak mencantumkan pelamar prioritas 1. Dan ini tentunya menjadi kelegaan tersendiri bagi guru lulus PG. Seperti itu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.